jalanin, aku tekunin dan emang belajar cara edit video, cara make up, cara algoritma sosial media, segala macam belajar dan akhirnya ya bisa bekerja seperti sekarang. Layaknya semua hal di dunia ini, positif, negatif selalu hadir bersamaan ya. K-pop sendiri juga banyak banget nih yang akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang dalam tanda petik negatif. Misalnya, fans yang dibilang, ah fanatik dia, K-popers itu. K-pop, tadinya aku nggak nari Kak sebelum tahu K-pop, jadi emang belum tahu aku bisa nari gitu, belum tahu aku ada bakat nari gitu. Begitu lihat SNSD, kayaknya aku bisa deh gitu-gitu. Kayaknya aku lihat FX, kayaknya aku bisa deh. Kayaknya aku bisa deh gitu kan. Begitu aku nari, oh aku bisa. Jadi terima kasih K-pop, aku menemukan bakatku gitu. Jadi saranku sih kalau emang suka K-pop, ya udah cukup jadi hiburan dan cukup jadi motivasi, cukup jadi hal yang positif untuk kita. Banyak pasti ya Instatizen yang juga seperti kami berdua suka banget sama K-pop, suka banget sama K-drama dan ingin punya pekerjaan di bidang itu. Buat mereka yang baru mau mulai, tipsnya apa sih Fa biar bisa berhasil seperti kamu sekarang? Kalau dari aku sih tipsnya sebenarnya ketika memilih sesuatu ya kalau emang suka dan memang memilih emang harus tanggung jawab di situ dan emang harus dilakuin dengan tekun gitu. Karena dulu sebenarnya aku juga udah sempet setelah lulus kuliah cerita dikit ya Kak. Kuliah kesehatan masyarakat, terus aku sempat lulus, terus udah mau keterima di salah satu instansi lah. Terus aku berpikir, aduh kalau aku kerja di situ kayaknya aku nggak bisa deh jalanin hal-hal kreatif yang mau aku jalanin ini, yang ada di pikiran aku. Terus akhirnya ya udah deh aku lepas kerjaan itu. Padahal kan maksudnya dari orang tua aku tuh itu kayaknya udah jadi goals gitu ya, goals kerjaan anak gitu ya. Apalagi aku anak tunggal juga, jadi harapan segala macam. Kamu benar mau bikin video aja kerjanya gitu kata orang tua aku. Udah lulus kuliah benar, ini emang ada jenjangnya gitu kan. Orang tua juga gak ngerti, cuman akhirnya aku pilih bisa aku jalanin dunia kreatif ini gitu. Dan pas dijalanin, aku tekunin dan emang belajar cara edit video, cara make up, cara algoritma sosial media, segala macam belajar. Dan akhirnya ya bisa bekerja seperti sekarang gitu sih. Jadi emang harus tekun dan tanggung jawab sama apa yang kita pilih sih. Prosesnya pun nggak mudah ya, Fa? Iya, aku ini udah tahun ke-6 berarti ya belajar. Menurut Siva sendiri, hal yang paling diingat ya dari perjalanan selama beberapa tahun ini yang kayaknya down banget gitu sebagai seorang konten kreator tuh pada saat apa? Sebenarnya beban kerjanya beda-beda kan ya sama kerja yang lain. Paling aku ngerasanya kalau jadi konten kreator kadang-kadang emang harus terus berjalan idenya, terus harus terus berjalan ikutin tren juga, karena kalau tren udah lewat ya kita udah lewat juga, nggak dapat momennya gitu. Jadi paling itu sih beban kerjanya yang beda sama, karena waktunya fleksibel ya, beda sama kita kerja kantoran kan waktunya jelas. Kita kerja kreatif kan kadang-kadang jam 2 pagi kayaknya ada yang belum diedit deh gitu. Ada yang belum diedit, sama banget lagi, sama banget gitu kan? ya. Memang tidak ada jam kerja yang spesifik seperti yang lain ya. Bisa jadi hal positif, bisa jadi hal negatif juga sih. Tergantung kita ngejalanin sih. Tapi ada yang bilang juga bahwa enak bekerja sesuai dengan passion atau hobi. Tapi pada saat bosan larinya kemana dong? Gitu kan? Sementara kalau orang yang kantoran, K-pop adalah pelariannya gitu. Bener. Ke konser adalah mereka senang-senangnya. Sementara kita berdua ke konser adalah kerja. Sama halnya juga kayak aku bikin transition itu, awalnya kan aku hobi. Terus sekarang jadi kerjaan. Jadi kerjaan harus bikin transisi gitu. Jadi kadang, aku ngapain ya? Akhirnya aku kursus jahit. Akhirnya aku kuliah deh biar ada hal lain, hal baru lagi yang bisa aku pelajarin gitu. Keren ya. Supaya nggak bosen gitu. Jadi akhirnya transition, terus aku belajar, kuliah, bikin transition, oh jadi seru lagi ya gitu. K-pop oh jadi seru lagi ya gitu. Ada hal baru terus yang kita pelajari, bikin kita jadi semangat terus juga ya, menyenangkan sih. Selama positif sih nggak apa-apa ya hal baru terus ya. Walaupun layaknya semua hal di dunia ini, positif, negatif selalu hadir bersamaan ya. K-pop sendiri juga banyak banget nih yang akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang dalam tanda petik negatif. Misalnya, fans yang dibilang, ah fanatik dia, K-popers itu. Sebagai K-popers, sebagai orang yang ngefans sama Super Junior dari 2008, ya kadang-kadang emang iya juga sih. Emang ada juga sih. Ada juga. Tapi yang fanatik sama klub sepak bola ada. Yang fanatik sama hobi lain seperti petenis ada. Ya kan? Jadi emang selalu ada oknum-oknum selalu ada.
Gimana caranya sih Pak supaya bisa ngejalanin K-popers ini hobi yang sehat dalam tanda arti? Itu tuh nggak bikin toksik gitu. Kamu gimana caranya? Sebenarnya yang awal tadi sih aku udah ngerasa dari K-pop. Tadinya aku nggak nari Kak sebelum tahu K-pop. Jadi emang belum tahu aku bisa nari gitu. Belum tahu aku ada bakat nari gitu. Begitu lihat SNSD, kayaknya aku bisa deh gitu-gitu. Kayaknya aku lihat FX, kayaknya aku bisa deh. Kayaknya aku bisa deh gitu kan. Begitu aku nari, oh, aku bisa. Jadi terima kasih K-pop, aku menemukan bakatku gitu. Jadi saranku sih kalau emang suka K-pop, ya udah cukup jadi hiburan dan cukup jadi motivasi, cukup jadi hal yang positif untuk kita gitu kan. Karena kadang-kadang yang bikin si fanatik perang-perang itu tuh kadang-kadang nggak terima opini dari orang lain Kak. Misalnya aku suka SHINee, terus misalnya kakak sukanya misalnya apa kakak fandomnya yang Super Junior, Super Junior misalnya. Jadi kan kalau menurut kakak Super Junior adalah grup terbaik. Menurut aku SHINee grup terbaik. Ya udah kita nggak perlu berantem gitu kan. Nggak apa-apa loh. Kita nggak perlu berantem. Iya bener juga. Iya kan, kadang-kadang nggak bisa. SHINee itu terbaik. Kadang-kadang ada yang bikin berantem tuh itu. Iya sih, tapi Pak kita juga harus mengerti sih bahwa banyak juga teman-teman yang suka K-pop itu memang di usia yang sangat remaja misalnya, di mana emosinya juga beda dong sama kita yang sudah mulai matang. Aku yang sudah mulai matang banget alias matang pohon ya. Sebenarnya aku juga dulu kayak 14 tahun masih kayak, enak aja kamu bilang idol aku begitu. Enggak, iya. Nanti pada saat perjalanannya juga, yakin sih teman-teman yang sekarang mungkin ngerasanya, aduh gue tuh harus belain banget idola gue nih gitu ya. Nanti ada masanya di mana kalian ngeliat ke belakang terus kayak ketawa-tawa sendiri gitu. Dulu ngapain ya gue begitu-gitu banget, karena aku juga gitu. Dulu kan apalagi di Gen 2 kita ini, seperti yang kau bilang Pak, perang waktu terus itu, ya. Dibilang suka K-pop awal aja orang udah kayak alay amat loh. Jadi kita ngerasa perlu untuk membela gitu kan. Waktu itu nyari album susah, konser jarang-jarang. Jadi kalau idola kita diapa-apain tuh kita nggak terima, kayak harus membela, ayo kita bela bersama gitu kan. Tapi sekarang kan akhirnya K-pop malah lebih senang lagi loh bahwa diterima banyak banget lapisan masyarakat. Sekarang semua orang dudu gitu kan. Loh, ya kan BTS mendunianya kayak apa dan lain-lain, dan akhirnya malah jadi ikut seneng nggak sih ngelihatnya Pak? Ikut senang dan ngelihat yang dulu haters, sekarang kamu suka kan BTS, sekarang kamu suka kan Seventeen gitu, sekarang ngelihatnya. Sekarang kamu jadi EXO-L kan, yang dulu bilang aku alay gitu. Setiap orang akan menjadi K-popers pada masanya. Ada masanya nanti, makanya kalau benci jangan benci-benci banget ya. Ih bener loh. Santai aja, kalau nggak suka ya udah nggak usah dihujat gitu. Bener. Tapi kita juga mau ingetin lagi nih bahwa memang hobi untuk suka K-pop ini kan bukan murah juga ya. Bener. Kayak Siva aja untuk hobinya kan pasti ya. Iya. Kamu kalau untuk kayak outfit kemarin yang akhirnya viral, si pink Labubu itu, berapa biaya yang kamu keluarkan? Sebenarnya nggak terlalu mahal sih kalau itu, karena bajunya sebenarnya kainnya itu nggak terlalu mahal. Yang mahal paling si Labubunya itu. Gara-gara Lisa kan saham Labubu langsung melonjak, salah satu pembelinya saya. Paling ya tiket konser sih kalau aku yang mahal. Terus ini lightstick, ya kan, merchandise kita yang album-albuman, photocard, oh my god. Aduh. Banyak banget kan Pak. Dipajang di rumah aku, ayah bundaku udah kayak, ini berapa nih kalau di total? Ini kayaknya bisa beli mobil nih kayaknya kalau di total. Ya nggak usah di total aku. Pesennya buat adik-adik terutama nih yang masih ya misalnya uang jajannya juga mungkin ya kan beda ya dengan yang sudah bekerja misalnya gitu. Gimana cara mereka untuk bisa tetap nikmatin K-pop tanpa boncos ya, Pak? Iya, kalau dulu aku juga waktu masih zaman sekolah tuh nggak terlalu suka kumpulin merchandise karena nggak punya uang. Betul, sama. Jadi aku nikmatin apa yang bisa dinikmatin aja. Dan emang kalau emang belum bisa beli, it's okay. Jangan maksain, ya kan? Jadi kalau emang belum bisa beli, belum mampu, ya nggak apa-apa nikmatin kontennya, nikmatin dukung dari sosial media, online. Apalagi sekarang, dulu kita susah ya untuk ngobrol sama Super Junior. Asli. Dulu kita mesti beli majalah gaul tahu buat dapat posternya. Itu juga posternya nggak asli. Aku punya banyak. Dulu di kamarku poster gaul semuanya dari Big Bang, Super Junior segala macam. Iya kan beda banget ya dengan sekarang. Dan mungkin kayak misalnya nih masalah konser yang memang banyak yang bilang aduh bisa puluhan juta dan lain-lain. Kemarin sempat viral juga tuh ada video menunjukkan Blinks Indonesia yang nonton barengan di luar stadion. Kamu lihat gak sih? Jadi mereka ngumpul di luar tetap bawa lightstick atau bawa dan sambil dengerin lagunya sambil nyanyi bareng dan menikmati konsernya. Bisa ternyata. Bisa sebenarnya ya kan? sih. Jadi ya semoga
semoga lah ya, kita sih doakannya semoga teman-teman yang juga suka K-pop tuh tahu batasan-batasannya bahwa oke, jangan maksain. Betul. Dan kalau sudah jadi toksik sampai kamu benci sama orang, sampai ngata-ngatain orang, mulai tarik nafas dulu. Kayaknya harus istirahat dulu deh, gitu. Gitu ya kan? Oke. Nah, buat next project yang kita bisa tunggu dari Ashifa, ada apa nih kira-kira? Next project, sebenarnya aku masih konsisten bikin transition di sosial media. Jadi kalau emang ada idol-idol yang comeback, aku berusaha semaksimal mungkin bisa ikutin trennya, bisa bikin transisi terus, dan bisa tetap aktif ya, walaupun sekarang lagi kuliah juga. Jadi sambil kuliah, sambil kerja, dan sambil bikin konten di sosmed aja sih gitu. Wah, menyenangkan banget. Oke, sekarang saatnya kita bermain dengan Spicy. Wow. Apa nih? Aku juga nggak tahu nih, apa sih? Harusnya kok nggak tahu. Jadi ada kartu di sini, ayo kita mainkan, kita main kartu ini. Scary Hours, bukan Neng, maaf. Spicy O. Spicy O. Silakan dipilih satu, diambil, dibaca, kemudian dijawab oleh Cipa. Oke. Wow. Apa tuh? Langgar lampu merah atau naik trotoar. Pilihannya kok kesel ya? Gimana ya? Aku nggak boleh diem aja ya. Aku nggak apa-apa kok nunggu lampu merah. Aku tipe yang sabar kok kalau lagi nyetir. Iya. Bener. Kalau asisten aku yang di situ enggak tuh, dia nggak sabar. Kalau asisten aku, kalau aku sabar. Jadi enggak sih, aku nggak apa-apa nggak langgar lampu merah, nggak naik trotoar. Tunggu aja, asalkan aku denger lagu K-pop. Itu dia ya, cari pengalihan. Bikin aku happy kok. Betul. Satu lagi, silakan. Satu lagi, apa nih? Yes. Ya ampun. Apa tuh? Jadi selingkuhan atau diselingkuhin? Mampus. Aku diselingkuhin. Kenapa? Aja. Karena menurut aku selingkuhan dan orang yang selingkuh lebih rendah daripada yang diselingkuhin. Iya nggak sih? Iya kan? Bener sih. Jadi ketika kamu diselingkuhi, yang disakiti adalah diri kamu sendiri ya? Iya. Jadi kalau orang yang diselingkuhi ya emang sakit, tapi seenggaknya aku bukan rendahan kayak mereka. Begitu kira-kira jawabannya. Iya. Spicy beneran ya ini ya, dari K-pop. Spicy banget ya, dari langsung ke situ ya. Tapi ini nyambung juga Kak sama K-pop, jadi selingkuhan dan diselingkuhi. Karena kadang-kadang aku kan fandom utamanya tadi SHINee kan. Terus kadang-kadang, Kak kok ini dengerin grup lain ini selingkuh nih dari SHINee. Selingkuh, atau suka Blackpink, terus selingkuh nih dari SNSD, katanya grupnya SNSD. Ya begitulah, kalau K-pop nggak apa-apa ya, agak selingkuh. Nggak apa-apa, sedikit lah, multi fan tuh bagus kok. Tapi dari SHINee, bias kamu siapa? Aku suka Key. Aku udah pernah dance sama dia. Iya, aku tahu itu, udah aku repost, udah aku like, udah aku komen. Aku udah iri lihat nih Kak Indra bersama Key. Baik sekali orang itu ya, menyenangkan banget, orangnya menyenangkan sekali Key itu. Si Mino juga. Iya, member SHINee kebanyakan emang begitu sih. Aduh maaf ya, kesana gue kayak sombong banget ya. Alhamdulillah ya Allah, mohon maaf ya. Maaf ya guys. Kayaknya seluruh K-popers Indonesia semuanya iri dengan Kak Indra. Salah satunya aku mewakilkan kalian guys yang iri dengan Kak Indra. Dan bajunya di sini. Tapi ya itu sih, kayaknya balik lagi masalah tadi ya, gimana sih supaya K-pop ini bisa jadi sesuatu yang positif buat kita. Salah satunya ya, lihat aja nih bahwa dari Acipa, hobi, senang dengerin, ternyata bisa menjadi profesi dan menghasilkan sesuatu yang akhirnya malah jadi profesi. Iya, mengubah benar-benar bisa dibilang mungkin jalan hidup aku. Kalau aku nggak suka K-pop ya aku jadinya mungkin kerja di instansi kesehatan sekarang nggak jadi konten kreator transisi yang teman-teman mungkin pernah nonton videonya gitu. Jadi K-pop salah satu yang positif, bahkan Kak kalau sekarang lihat di konser aja tuh ada yang buka jasa make up untuk konser, buka jasa kepang rambut di pinggir konser gitu ya, terus bahkan ada yang jasa power bank, sewa power bank untuk nonton konser. Penitipan barang. Jadi ya K-pop ini jadi hal positif untuk teman-teman. Setuju. Itu ya kan, daripada perang-perang, daripada ketik-ketik hal-hal yang menyakitkan di sosmed, mendingan apa yang menguntungkan untuk kita dari hobi itu sih. Positif, kita bisa happy. Syifa, thank you so much ya. Thank you. Aduh, semoga kita bisa jumpa lagi di konser-konser berikutnya ya. Oke. Kita tunggu konten-kontennya terus. Terima kasih. Oke, bye-bye. Gemes.